Berikut ini adalah soal-soal terkait Alkitab sebagai penuntun hidup beriman dan pelita dalam kegelapan. Soal nomor 1. Ayat manakah yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? A. Yesaya 40 ayat 8, B. Mazmur 119 ayat 105, C. Yohanes 1 ayat 1, D. 2 Timotius 3 ayat 16, E. Mazmur 23 ayat 1. Jawaban yang benar adalah B. Mazmur 119 ayat 105. Pembahasan. Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini menegaskan bahwa firman Allah menjadi panduan dan penerang bagi kehidupan umat beragama. Soal nomor 2. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Apa implikasi dari pernyataan ini bagi kehidupan orang percaya? A. Menjadi saksi Kristus di dunia yang gelap. B. Tidak lagi menghadapi tantangan hidup. C. Fokus pada kehidupan di surga. D. Menghindari segala aktivitas duniawi. E. Mengandalkan kebijaksanaan manusia. Jawaban yang tepat adalah A. Menjadi saksi Kristus di dunia yang gelap. Pembahasan. Yohanes 8 ayat 12 menegaskan bahwa Yesus adalah terang dunia dan mereka yang mengikutinya tidak berjalan dalam kegelapan melainkan memiliki terang hidup. Orang percaya dipanggil untuk mencerminkan terang Kristus dalam kehidupan mereka. Soal nomor 3. Apa arti iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17? A. Iman berasal dari pengalaman pribadi. B. Iman berkembang melalui pengajaran Alkitab. C. Iman hanya untuk orang tertentu. D. Iman datang melalui perenungan diri. E. Iman adalah hasil kerja keras manusia. Dan jawaban yang benar adalah B. Iman berkembang melalui pengajaran Alkitab. Pembahasan Roma 10 ayat 17 menekankan pentingnya mendengar firman Tuhan sebagai sumber utama pertumbuhan iman. Firman Kristus menjadi dasar bagi keyakinan umat percaya. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar hidup tidak menyimpang dari kebenaran sesuai Mazmur 119 ayat 11? A. Selalu berdoa. B. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. C. Memberi persembahan secara rutin. D. Melakukan perbuatan baik. E. Mengikuti ajaran manusia. Dan jawaban yang benar adalah B. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Pembahasan Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Ayat ini menunjukkan pentingnya menyimpan firman Tuhan sebagai panduan hidup agar tidak menyimpang dari kehendaknya. Soal nomor 5. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, apa fungsi utama dari Alkitab bagi orang percaya? A. Untuk membuat mereka menjadi lebih religius. B. Untuk memperkaya pengetahuan duniawi. C. Untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. D. Untuk menunjukkan keunggulan satu agama. E. Untuk meningkatkan status sosial. Dan jawaban yang benar adalah C. Untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa Alkitab diilhami oleh Allah untuk melengkapi orang percaya bagi setiap perbuatan baik. Firman Tuhan memberikan arahan dan koreksi untuk hidup yang benar. Soal nomor 6. Apa tujuan utama Allah memberikan firman-Nya kepada manusia? A.
agar manusia dapat menjalani hidup tanpa penderitaan. B. Agar manusia mengenal kehendak Allah dan menjalani hidup sesuai kebenarannya. C. Agar manusia menjadi lebih unggul dari makhluk lain. D. Untuk memenuhi tradisi keagamaan. E. Agar manusia takut kepada Tuhan. Jawaban yang tepat adalah B. Agar manusia mengenal kehendak Allah dan menjalani hidup sesuai kebenarannya. Pembahasan firman Tuhan adalah wahyu Allah yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Dia, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dan Mazmur 119 ayat 105. Soal nomor 7. Bagaimana Alkitab mendefinisikan hidup beriman? Jawab A. Hidup berdasarkan tradisi agama. B. Hidup dengan percaya pada janji Allah tanpa melihat bukti. C. Hidup dengan mengutamakan kebahagiaan pribadi. D. Hidup sesuai dengan apa yang dirasa benar. E. Hidup tanpa peduli dunia. Jawaban yang benar adalah B. Hidup dengan percaya pada janji Allah tanpa melihat bukti. Ibrani 11 ayat pertama menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hidup beriman berarti percaya penuh pada kehendak dan rencana Allah meski belum terlihat secara fisik. Soal selanjutnya nomor 8. Apa makna dari perintah dalam Yosua 1 ayat yang ke-8? Untuk merenungkan kitab Taurat siang dan malam. A. Menjadi ahli Taurat. B. Menjaga hati tetap murni. C. Agar hidup berhasil dan beruntung. D. Menghindari godaan duniawi. E. Menjadi orang yang berkuasa. Jawaban yang benar adalah C. Agar hidup berhasil dan beruntung. Pembahasan Yosua 1 ayat 8 menyatakan bahwa merenungkan firman Tuhan membawa keberhasilan dan keberuntungan karena hidup diarahkan oleh hikmat dan kehendak Allah. Soal nomor 9. Mengapa Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja? A. Karena makanan rohani lebih penting daripada makanan jasmani. B. Karena manusia harus berpuasa. C. Karena manusia diciptakan untuk hidup sederhana. D. Karena manusia harus menahan hawa nafsu. E. Karena roti sulit didapat. Jawaban yang benar adalah A. Karena makanan rohani lebih penting daripada makanan jasmani. Pembahasan Matius 4 ayat yang keempat menunjukkan bahwa firman Allah adalah kebutuhan utama manusia melebihi kebutuhan jasmani. Hidup manusia bergantung pada kehendak Allah. 10. Apa janji Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6? Bagi mereka yang mengandalkannya dengan segenap hati. A. Tuhan akan memberikan kekayaan. B. Tuhan akan meluruskan jalan mereka. C. Tuhan akan menghilangkan semua masalah. D. Tuhan akan menghindarkan dari penderitaan. E. Tuhan akan memberikan segala keinginan hati. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan akan meluruskan jalan mereka. Pembahasan Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan bahwa kepercayaan penuh kepada Tuhan menghasilkan bimbingan ilahi. Dia meluruskan jalan hidup mereka yang mengandalkannya dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Jika Anda terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati. Shalom.